Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang metode fixed point. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Alia Zaki Amri sebagai moderator, kemudian rekan saya Muhammad Andrian sebagai materi pertama, kemudian rekan saya Sofiatul Laila sebagai pemateri kedua. Selanjutnya rekan saya terakhir Sri Ayu Lestari sebagai materi ketiga. Baik, langsung saja. Di sini pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari metode fixed point. Kepadanya saya persilahkan. Baik, langsung saja ke pengertiannya. Pengertian dari metode fixed point itu adalah metode fixed point atau titik tetap disebut juga sebagai metode iterasi sederhana, merupakan cara menentukan nilai X sehingga fx sama dengan 0 atau akar fungsi dengan cara menentukan nilai X sehingga garis Y sama dengan X berpotongan dengan suatu fungsi Y sama dengan Gx. Suatu fungsi Y sama dengan Gx tersebut dibentuk persamaan solusi X dari fungsi fx. Lanjut ke konsep dasar, yaitu metode fixed point iteration digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear fx sama dengan 0. Ide dasarnya adalah menuliskan ulang persamaan fx sama dengan 0 ke dalam bentuk x sama dengan gx dengan fungsi transformasi gx. Kemudian dilakukan proses iterasi, yaitu x n plus 1 sama dengan gxn sampai didapat nilai hampiran akar dengan toleransi kesalahan tersebut. Langsung ke materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sofiatin Laila. Kepadanya. Selanjutnya yaitu rumus interaksi. Jadi di sini ada interaksi ke-1 yaitu x1 sama dengan gx0 sama dengan negatif 0,36788. Fx1 sama dengan F negatif 36788 sama dengan 0,46854. Karena mutlak fx1 mutlak lebih dari 0,001 sama dengan E, maka prosesnya lanjut. Untuk interaksi kedua yaitu x2 sama dengan gx1 sama dengan 0,6922, fx2 sama dengan f min 26922 sama dengan min 0,38309. Karena mutlak f x2 mutlak lebih dari 0,001 sama dengan E, maka prosesnya lanjut. Untuk iterasi ketiga, x3 sama dengan gx2 sama dengan negatif 0,50047. Fx3 sama dengan f min 50047 sama dengan 0,17447. Karena mutlak f x3 mutlak lebih dari 0,001, maka prosesnya lanjut. Untuk iterasi keempat ini x4 sama dengan gx3 sama dengan min 0,60624, fx4 sama dengan f min 0,0624 sama dengan 2,11157. Karena mutlak f x4 mutlak lebih dari 0,001, maka E prosesnya lanjut. Jadi inti dari proses rumus interaksi ini yaitu tiap interaksi menghasilkan nilai baru xn plus 1 dari fungsi interaksi xx. Maka
hasil xn dicek ke fungsi asal, yaitu fx sama dengan x plus e pangkat x. Karena kalau nilai fxn sudah cukup kecil atau mendekati 0 dengan toleransi kurang dari 0,001, maka akarnya ditemukan. Kalau belum, berarti prosesnya diteruskan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah algoritma. Di sini ada step by step dari langkah-langkah algoritma, yaitu step 0 berarti mulai, step 1 berarti definisikan fungsi fx. Untuk step kedua yaitu dapat fungsi gx dari fx. Untuk step ketiga di sini kita disuruh tentukan nilai awal x0. Untuk step 4 tentukan korelasi kesalahan E. Untuk step 5 ulangi terus step 6 dan 7 jika mutlak f x1 plus 1 mutlak lebih dari E. Step 6 hitung nilai x1 min 1 sama dengan gx1. Untuk step 7 hitung nilai fx1 plus 1. Untuk step 8 yaitu yang terakhir, yaitu berarti selesai. Lanjut materi selanjutnya yang dimana kita akan menentukan nilai akar persamaan dari xe pangkat x ditambah 1 sama dengan 0. Yang dimana kita akan mengubah bentuk dari fx sama dengan xe pangkat x tambah 1 menjadi ke x sama dengan g, x sama dengan min 1 per e pangkat x. Di sini iterasinya kita ambil tebakan awal yang dimana x0 sama dengan 0. Yang dimana iterasi pertama x1 sama dengan min 1 per e pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua x2 sama dengan 1 per e pangkat 1 jika dibulatkan akan menjadi min 2 per min 2,718. Iterasi ketiga di mana x3 sama dengan min 1 per e pangkat min 2,718. Jika dibulatkan akan menjadi min 1 min 1,064. Iterasi keempat yang dimana x4-nya adalah 1 per e pangkat min 1,064. Jika dibulatkan akan menjadi 1,346. Selanjutnya iterasi kelima yang dimana S5 sama dengan min 1 per E pangkat min 1 346 yang jika dibulatkan akan menjadi min 1 263. Selanjutnya iterasi ke-6 X6 nya sama dengan min 1 per E di pangkat E pangkat min 1 263 yang jika dibulatkan akan menjadi min 1,283 sehingga konvergen ke X itu jika dibulatkan akan menjadi min 1,278. Selanjutnya contoh soal yang kedua yang dimana X pangkat 3 dikurangi 3x tambah 1 sama dengan 0. Kita akan mengubah bentuk dari x pangkat 3 dikurangi 3x tambah 1 sama dengan 0 menjadi bentuk gx sama dengan akar 3 x pangkat 3 ditambah 1 per 3. Sehingga iterasinya kita ambil x0 sama dengan 0,5. Yang dimana x1 nya sama dengan akar
125 ditambah 1/3, sehingga jika dibulatkan akan menjadi 0,612. Selanjutnya X2 yang dimana akar dari X2 adalah 0,229 ditambah 1/3 yang jika dibulatkan akan menjadi 0,627, dan X3 adalah 0,627, sehingga hasil dari nilai itu adalah konvergen, yang dimana X3 itu jika dibulatkan menjadi 0,629. Baik, langsung saja. Saya akan membahas sintaks program metode fixed point dengan menggunakan MATLAB. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sintaks tersebut. Pertama, fungsi tol, di mana fungsi tol itu menentukan toleransi keeroran yang sudah diizinkan. Artinya kalau perbedaan dua iterasi berturut-turut lebih kecil dari 0,001, maka iterasinya itu sudah dianggap selesai. Kemudian Maxiter, fungsi Maxiter yaitu batas maksimum iterasi, yang dimana jika tidak ada batas maksimumnya, maka programnya itu tidak berjalan terus jika tidak konvergen. Kemudian G, fungsi G yaitu untuk mendefinisikan. Kemudian G, fungsi G yaitu untuk mendefinisikan fungsi G, yang dimana dalam metode fixed point kita butuh bentuk persamaan X sama dengan Gx. Nah, di sini kita mendapatkan bentuk persamaan yang dimana Gx sama dengan min G atau min IXP. Kemudian X0 yaitu menentukan nilai awal atau tebakan awal. Karena keberhasilan dalam metode fixed point sangat bergantung pada nilai tebakan awal. Di sini kita menggunakan XO menggunakan negatif 4. Kemudian F-prime yaitu hasil yang di kemudian cut benar. Di mana? Kemudian F-prime yaitu menampilkan hasil ke layar, yang dimana selanjutnya for K dikurangi 1 ulang. Kemudian F-prime yaitu fungsi F-prime menampilkan hasil ke layar, dimana for K sama dengan 1 banding Maxiter, yang dimana for K ini fungsinya itu melakukan perhitungan dari iterasi pertama sampai Maxiter, yaitu sampai batas maksimum yang sudah kita pakai. Dan di sini kita menggunakan nilai Maxiternya 100. Kemudian X1 sama dengan Gx0. Di sini fungsinya itu untuk menghitung nilai baru, yang dimana nilai baru Xk plus 1 dengan rumus titik tetap, yang dimana rumus titik tetapnya Xk plus 1 sama dengan G dalam kurung X kali K. Kemudian kita akan mengecek apakah nilai hasilnya itu sudah memenuhi toleransi keerorannya atau tidak. Jika memenuhi, jika ya, artinya perhitungannya itu dihentikan. Nah, di sini
sintaks tersebut kita runkan, maka hasilnya akan seperti ini. Yang dimana liter ini adalah jumlah kita melakukan iterasinya, dan x ini dan xn itu nilai hampiran yang sudah. Kemudian, selanjutnya iter ini adalah jumlah iterasi yang sudah kita, nomor iterasi yang keberapa, misalkan ke jumlah iterasi yang sudah kita gunakan atau kita pakai. Kemudian xn ini adalah nilai hampiran solusi pada iterasi ke n. Kemudian xn plus 1 dikurangi xn, yaitu selisih antara dua iterasi yang berturut-turut. Nah, pada iterasi pertama ini iterasi pertama keerorannya itu 3,98168. Ini selisihnya sangat besar karena tebakan awalnya x0 itu sama dengan negatif, jauh dari akar. Kemudian iterasi kedua sampai ke 6, nilai xn-nya itu bergerak cepat menuju kisaran negatif 0,5 sampai dengan negatif 0,6. Kemudian iterasi ke-7 sampai dengan ke-15, nilai xn-nya itu sudah stabil mendekati sekitar negatif 0,566. Nah, solusi kira-kira x dan sama dengan negatif 0x566917 setelah kita lakukan 15 iterasi dengan keeroran sama dengan 0,00625, maka akar hampiran dari persamaan x sama dengan negatif e ya adalah x sama dengan 0 negatif 0,56617. Maka keeroran yang udah kita hitung, kita dapat menentukan bahwa dapat kita menentukan dalam sintaks ini sudah memenuhi kriteria konvergensinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Andrian. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode Fisher Point. Untuk kelebihannya, yang pertama, konsep sederhana hanya mengubah fx sama dengan ke bentuk x sama dengan gx. Untuk yang kedua, tidak membutuhkan turunan seperti metode Newton atau Raphson. Yang ketiga, komputasinya ringan, cocok untuk perhitungan manual maupun komputer. Yang keempat, dapat stabil jika memenuhi syarat, yaitu syarat mutlak G aksen X mutlak lebih kecil dari 1. Untuk yang kelima, bisa digunakan dalam berbagai bentuk persamaan nonlinear. Nah, terus yang kekurangan dari Fisher Point ini yaitu sulit mencari bentuk Gx yang tepat dan tidak semua persamaan mudah diubah. Selanjutnya, konvergensi lambat dibanding Newton, Raphson atau Scans. Yang ketiga, tidak selalu konvergen dan bisa divergen jika mutlak G aksen X lebih kurang dari 1. Terus yang terakhir, sensitif terhadap pemilihan Gx karena bentuk transformasi salah sama dengan gagal. Baik, itu saja mungkin dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.